Matahari pagi membangunkan Wawan dari tidur lelapnya. Dengan menuntun sepeda tuanya, ia menyusuri ramainya jalanan sembari mengangkut barang dagangannya. Berjualan di pinggir jalan bukanlah halangan bagi Wawan. Sehari-hari, Wawan menjajahkan masker, jas hujan, kaos kaki, dan berbagai aksesoris lainnya. Debu, bising kendaraan tak pernah ia keluhkan. Dengan bermodalkan sapu lidi, ia membersihkan lapaknya dari daun-daun yang berguguran. Setiap manusia pasti memiliki kesulitan dalam hidupnya. Beberapa dari mereka menyerah, sementara sebagian lagi berusaha bangkit dari kesulitan tersebut. Salah satunya adalah Wawan. Kejadian-kejadian sulit pernah dialaminya, namun Wawan berhasil bangkit dari keterpurukannya.
Lelah yang ia rasakan sekejap sirna ketika sang istri, Nafsah Fitriani, datang menghampirinya. Ya, nama saya Wawan Suwandi, asal dari Cirebon. Istri namanya Nafsah, asal dari Cilacap. Ya, jualan aksesoris motor seperti sarung tangan, masker, terus jas hujan, bab, terus topi, sama tali. Pokoknya semua aksesoris motor lengkap. Ya, dari kecil saya kan diasuh sama kakak saya, terus jatuh dari ayunan tahun 86. Terus waktu besar waktu kelas SD kelas 3 sempat itu mau diadakan operasi, tapi nggak ada biaya. Mau operasi biayanya kan waktu itu 3 juta. Kalau sekarang mungkin udah ratusan juta. Terima nasib, yang maksudnya seperti ini ya udahlah, terima nasib. Yang penting bisa hidup, bisa ibadah, bisa makan, bisa kebahagiaan. Ya, menurut saya sih kalau ngemis agaknya itu ya apa istilahnya, kalau mengemis itu terpandang hina. Jadi saya nggak mau, udah cacat jadi menghinakan diri sendiri, saya nggak mau. Kalau lagi saya bisa berusaha gitu, ya pasti berusaha dulu kalau mampu saya. Biarpun kalau istilah kata, kalau ada orang yang memandang itu mah cuma kamuflase aja gitu, kamuflase biar jualan juga sambil minta-minta gitu. Saya kan nggak mengarah ke situ. Biarpun itu juga ingin buktikan bahwa saya juga mampu loh, bukan sama orang. Biarpun cacat, nggak mau tergantung pada orang kalian mau minta-minta gitu. Ada yang itu sebagian orang sih yang belum tahu. Kalau sudah tahu mah jalanin, terutama anak kecil. Ya, saya maklumin gitu.
yang namanya juga tidak tahu ya. Ya kalau udah kenal sih nggak apa-apa. Kebahagiaan itu bagi saya ya bisa berkumpul dengan keluarga, terus membahagiakan istri, membahagiakan orang tua. Bagi saya sih suatu kebahagiaan yang tiada tara. Ya harapan itu banyak, terutama ya, sedikit rumah. Ya, harapan saya ingin punya rumah sendiri, terus jualan di ruko gitu. Dan di jalan-jalan kalau di jalan kan maksudnya terhina gitu, banyak tunggu banyak itu kan. Kaki lima itu di pandangnya sebelah mata lah. Ya orang hina gitu kayaknya ini mau gimana lagi, modal nggak ada, terus orang tua nggak punya harta yang tapi ya mau diapain lagi. Stigmanya banyak, Mbak. Stigmanya banyak orang yang sangat peduli itu. Stigma yang bisa diambil semua, terutama fasilitas terpenuhi gratis. Nah, adanya itu ada gratisan kemana-mana di prioritaskan atau awal jualan kalau bukan nangis maka bukan aku terus yang menyemangati saya itu kata saya jangan nangis, yang namanya jualan kan ada rame ada sepi, jangan nangis, yang penting kamu harus berusaha selagi ada kesempatan, ada niat, pasti ada jalan. Karena Tuhan itu nggak tidur loh, ya, Tuhan itu nggak tidur. Pasti sekarang kamu diuji, besok-besok kamu akan mendapatkan yang lebih dari itu. Yang penting intinya sabar dan terus menjalani hidup, kata-kata saya gitu. Nah, makanya saya terus semangat dalam hidup ini, berakhir hidup saya sampai semangat, tidak mau bergantung sama orang lain. Yang membuat saya semangat adalah istri saya. Saya dan anak saya. Syukur buat saya, syukur itu banyak sih, waktu itu kita nikmatin aja hidup, nikmatin hidup dengan ikhlas, mengikhlas dan menerima apa yang telah diberikan sama Tuhan. Terik matahari tidak menurunkan semangatnya untuk berjualan. Ia tetap bersemangat walaupun hingga siang itu belum ada barang dagangannya yang laku. Tanya di lampu merah ke Jakarta, ya amit-amit kata saya. Daripada saya ngabis, kata saya kayak mandi di masjid kelaparan, kata saya malu udah kayak gini minta-minta lagi nanti semakin diinjak-injak. Terus ya
waktu sayang saya orang tua saya aja sayang dia, terus dia menerima seperti bapaknya juga nggak setuju. Soalnya ntar kalau punya anak bagaimana, biarin lah katanya, nggak mungkin saya saudara katanya. Yang lain yang melebihin dia juga bisa anak. Katanya namanya dari mana, saudara bukan saudara semua. Kamu mah nggak mau banget kalau di ini nggak kerja, nggak mau makan, nggak cuci piring, nggak ngepel nggak mau makan. Kamu mah pikirannya kayak gitu, malu pak, malu katanya pak. Tapi kamu jangan sampai ke Jakarta lagi katanya. Ah nggak apa-apa kata saya teh. Sedikit pengalaman karena kan kadang ada yang suruh cuci, suruh gosok. Sakit hati kok sekarang alhamdulillah ditawarin segini masker gitu, nggak ditawar lagi. Orangnya cantik, semuanya itulah orangnya baik banget, nggak merhagain gitu daripada yang barusan ngecek gitu sama saya sampai ini. Emang kayak gini bisa keinginan kan, bukan keinginan lo udah takdir. Kadang ada yang gairahin yang lebih baik dari dia, bodinya, ininya gitu. Harganya nanti ya sabar lagi. Keterbatasan fisik tak menghalangi mereka untuk saling mencintai. Nafsah dan Wawan sudah berumah tangga selama 2 tahun, namun belum dikaruniai buah hati. Pasangan suami istri ini selalu bersyukur akan apa yang mereka miliki. Tidak pernah terpikirkan oleh mereka untuk memiliki rumah mewah, mobil bagus, ataupun berlian permata. Impian mereka begitu sederhana dan tulus, sesuai dengan kehidupan mereka. Meski pijakan ini tiada lagi berirama, sengau dan terbata-bata, denyut ini berantakan, urat nadi semakin melemah, pikiran mulai resah diliputi kebuntuan. Harapan dan tenaga jangan sampai mati.
Itulah seninya hidup, suatu kewajiban yang harus ditempuh dan dijalani. Meski harus bertatih, diiringi seuntayan keringat, kesucian, dan keteguhan hati, jangan pernah mati. Sebelum Wawan berjualan masker, Wawan dan Nafzah tinggal di panti sosial yang sama. Dari panti sosial inilah mereka mendapatkan semangat hidup, karena melihat bahwa masih banyak orang yang mengalami keterbatasan fisik seperti mereka. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله Wawan sendiri mempunyai angan-angan agar bisa membuka toko kecil-kecilan dan tidak berjualan di pinggir jalan lagi. Sementara Nafzah berkeinginan untuk naik ke atas Monas dan melihat indahnya kota Jakarta dari ketinggian.